gede banget kayak, tapi suara tuh udah gede banget kayak bukan suara sapi lagi, kayak suara halo halo kamu semuanya. Sekarang aku akan ceritain beberapa kejadian yang menurut aku tuh gong, dan ini tuh juga berimpact ke beberapa orang temenku. Jadi kayak percaya nggak percaya gitu loh deh kamu ya. Selain aku yang pernah kesurupan dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, ada juga beberapa kejadian lain yang menurutku kayak nggak masuk akal. Hari di sekolahku tuh kesurupan massal guys. Oh nggak massal kali sih, kayak 3 sampai 4 orang aja. Salah satunya aku. Dan yang menarik adalah cerita di balik kenapa bisa kesurupan deh kamu ya. Jadi di sekolahku yang di SMA itu tuh ada pohon kapas gede banget. Di situ aku pernah ngelihat makhluk yang bentuknya kayak kera, tapi dia tuh setengah ular. Suatu hari kesurupan lah nih. Yang kesurupan pertama itu ada anak kelas lain, perempuan. Yang merasukinya adalah si kera ini, kera ular ini deh kamu ya. Yang harus kalian tahu, si kera ular ini adalah ibu. Dia tuh emaknya deh kamu ya. Dia yang masuk ke aku itu adalah anak si kera ular ini. Jadi ceritanya si anak kera ular ini tuh kabur. Lucu sih sebenarnya ceritanya, tapi ini tuh beneran kejadian. Jadi si anaknya ini kabur, aku kabur, dan dicari sama emaknya. Nah, emaknya ini masuk ke si perempuan itu, anaknya masuk ke aku. Jadi yang masuk ke aku ini tuh anaknya yang mau kabur karena di pohon itu dia nggak boleh kemana-mana sama emaknya. Di pohon kapas itu aja nggak boleh kemana-mana gitu. Temanku yang cewek ini yang kerasukan emaknya ngejar-ngejar aku. Jadi dipisahin lah tuh sama anak-anak sekolah. For your information deh kamu ya, aku tuh kayak pernah mimpi didatangin beberapa sosok gitu. Salah satu sosoknya tuh perempuan berbaju hitam tapi dia pakai hijab guys. Aku panggilnya Nilit ya. Ada nih satu momen, jadi di sekolahku tuh ada lagi yang kayak aku, orangnya sensitif tapi perempuan. Nah anggap aja namanya Mawar. Si Mawar ini punya teman goib juga, namanya Siti, aja pengen namanya Siti. Anehnya si Siti ini suka sama aku. Jadi yang suka sama aku ini bukan si Mawarnya, tapi si Sitinya, si Jin ini. Yang bikin ngakak adalah si Nilit ini cemburu deh. Aku tahu dari si Mawar. Nah si Mawar dia cerita ke aku bahwa si Siti, temen goibnya itu cerita ke si Mawar kalau dia tuh dilabrak sama si sama si Nilit. Jadi di sekolah dulu tuh aku kan pindahan tuh, murid pindahan. Aku tuh sempat bukan dibully sih, lebih dicemooh gitu loh guys, kayak dikata-katain. Jadi ada satu murid perempuan, dia tuh ngata-ngatain aku tuh parah banget guys. Anggap aja namanya Ani. Si Ani ini tuh mulutnya keterlaluan, tapi aku tuh nggak bilang langsung ke si Aninya. Aku memendem gitu loh, kencing lagu sakit hati gitu. Kalian tahu apa yang terjadi? Suatu hari si Ani ini pagi-pagi banget dia nyari aku ke kelas. Oh kaget dong. Aku pikir kayak anjir lah pagi-pagi udah mau ngata-ngatain gue gitu loh. Kalian tahu dia ngapain? Dia minta maaf. Dia minta maaf sambil megang-megang tangan tuh. Farhan maaf ya, maafin aku ya. Kocet. Kalian tahu kenapa dia tiba-tiba melakukan hal itu? Dia tiba-tiba dimimpiin didatangin sama si Nilit ini deh kamu ya. Tapi si Nilit ini datang dalam bentuk yang serem. Sambil marah-marah si Nilit tuh bilang gini, sekali lagi kok kata-katain si Farhan gini-gini, sekali lagi kok bikin dia sakit hati, kok bikin dia tenang hidup kau, kata si Nilit ini deh kamu. Kata si Ani itu mimpinya terasa real gitu loh, terasa nyata. Karena pas dia kebangun itu badannya basah, panas, dan dia tuh bener-bener merinding sebadan. Aku punya temen juga, geng-gengan gitu kan. Dulu kita zaman-zamannya SMA tuh kan geng-gengan. Dalam satu geng ini ada 2 orang temanku yang bikin aku kayak tersinggung gitu loh. Aku dan temanku ini tuh beda sekolah. Aku kan di dekat rumah. Temanku yang 2 orang ini tuh pesantren guys. Nah, kita tuh berantemnya lewat chat. Pokoknya ada kesalahpahaman. Malam setelah kita berantem itu, temanku yang 2 orang ini, anggap aja namanya Tono Tony. Si Tono dimimpiin kalau si Tony lagi disiksa sama si sosok perempuan. Sedangkan si Tony gak dipimpin apa-apa. Tapi pas bangun, kaki si Tony itu tuh udah dipenuhi jarum. Kaki sebelah kirinya tuh udah ditusuk jarum guys. Aku tuh sebenarnya udah menjalani banyak kali ruqyah kamu ya. Di ruqyah di ustadz ini, ustadz itu, di sana, di sini. Ada satu hari aku di ruqyah, itu tuh bener-bener parah banget. Cerita dari mamaku, pas aku di ruqyah itu, aku tuh udah didudukin sama 10 orang lebih. Aku tuh tetap bisa berdiri, terus badanku tuh sekeras batu, dan aku tuh suaranya bener-bener kayak beda banget. Itu adalah ruqyah yang paling ekstrim, yang mana setelah di ruqyah itu, selama 2 minggu berturut-turut aku kayak nggak ada hasrat untuk semangat gitu loh guys. Badanku tuh sakit-sakit semua, lemes, ngantuk kan, kayak gak ada tenaga. Pokoknya kayak ada sesuatu gitu yang tertinggal di badanku. Ternyata setelah diperiksa lagi ke orang pintar lainnya, si ustadz yang ruqyah aku sebelumnya itu tuh ngunci aku langit dan bumi. Tujuannya baik, tapi efeknya ke aku tuh nggak baik. Jadi akhirnya dibuka lagi.
Nah, ada juga pas kita lagi nongkrong nih malam-malam di kampungku tuh ada namanya jalan runtuh deh kamu ya. Nah, di jalan runtuh itu ada jembatan gede gitu kan. Kita nongkrong di pinggir jembatan itu ada sebuah rumah. Kita nongkrong di situ. Masih jam setengah 1 apa jam setengah 2 gitu. Semua teman-teman yang di situ ngedenger suara sapi. Kita semua denger suara sapi. Gitu kan. Setahu kita di sekitar situ tuh nggak ada yang pelihara sapi. Nah di situ aku udah nggak enak guys perasaanku. Ini beneran sapi apa bukan sih? Beberapa saat kemudian, ini bukan cuma aku yang denger suaranya. Tiba-tiba tuh suara pas banget kayak berada di belakang rumah tempat kita duduk gitu. Tapi suara tuh udah gede banget, kayak bukan suara sapi lagi, kayak suara satu-satunya orang yang ngelihat wujudnya itu adalah aku. Itu tuh kayak sesosok genderuwo gede banget, bahkan lebih gede dari itu jembatan. Lagi ngeraup terus dia bersuara, tapi suaranya tuh didengar sama semua teman-temanku yang ada di situ. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Tentu saja kesurupan. Sebenarnya banyak banget kejadian-kejadian yang terjadi gitu loh. Kamu kira juga yang aku kerasukan, pijinnya itu minta dibawa ke rumah sakit. Itu lucu sih. Jadi mamaku tuh bela-belain pesen satu angkot itu ngantarin aku doang ke rumah sakit karena si jinnya nih merang-raung minta anterin ke rumah sakit. Banyak banget sebenarnya cerita-cerita yang lainnya. Bahkan aku belum ceritain aku ketemu dengan beberapa sosok di mimpiku yang aku ketemu di real life. Akhirnya itu ada Pak Cijul, ada Nilit salah satunya yang tadi, terus ada si kembar, terus ada juga perawakannya kayak aku, mirip banget kayak aku, tapi dia tuh selalu nunduk pas aku ngelihat ke dia gitu loh. Ada juga malam-malam aku kerasukan terus lari-lari keliling kampung sampai satu kampung itu tahu. Jadi sebenarnya satu kampung tuh udah tahu aku kerasukan deh kamu ya. Tapi suara tuh udah gede